Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan bersukacita merayakan tahun baru lunar. Kita akan mengucap syukur akan hari yang telah berlalu dan yang kita lewati dengan beribadah kepada Tuhan. Mari bersaat hening sejenak. 各位主耶稣所爱戴的老师们和同学们，大家早上好。今天我们以欢天喜地的心情来庆祝今年2021年2月12日的农历新年。我们要感谢主耶稣，能让我们平安度过了多灾多难的一年，迎接这新的一年。所以现在我们要以虔诚的心向主祷告，并希望此次的庆祝活动能顺利进行，圆满结束。现在让我们静默1分钟，静默开始。Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, keluarga besar SMP K6 Penabur, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta dengan saudara.
Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyertai dan memimpin kita di tahun yang lalu, dan yang berkenan mengantar kita memasuki tahun rahmat. 我们受到主耶稣基督圣灵的庇佑和赞扬，他已跟随我们走过了7年，现在他要带领我们进入光明仁慈的一年，那就是今年2021年，也是辛丑年2572年。Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Marilah kita menjalani tahun ini dengan mengandalkan belas kasih dan penyertaannya. 在主耶稣基督圣灵的名誉下，让我们陪伴着他和信赖着他的慈悲，踏上这新的一年。Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yesus 是我最亲实的朋友，他从来都没有离开我身边，在最困难的时候，在最寂寞的时候，他会永永远远陪在我左右。他是主耶稣，他是主耶稣，只有他能让我获得新的安慰。他是主耶稣，他是主耶稣，只有他能让我得新的安慰。Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Sekarang kita akan membaca Mazmur 103 ayat 1-3, diikuti dengan ayat 8-13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, amin.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中风和暴雨接连不断来，我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中风和暴雨接连不断来，我要永永永远爱着耶稣。你的旨意。
决定。Banyak hal yang telah mewarnai hidup kita. Ada suka dan duka, ada tawa dan tangis, ada untung dan rugi. Bahkan ada gagal dan berhasil. Belum lagi persaingan dan pergulatan kehidupan yang ketat dan keras, serta kebutuhan kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat dan mahal. Lalu, bagaimana kita menanggapinya dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan yang kita yakini senantiasa memelihara kita? 在我们生活中，到处都有形形色色的人群，各种各样的事情都在发生。有的人痛苦，有的人欢笑，有的人事业失败，有的人成功，还有一些人为了每天的衣食住行到处奔波，为了生存拼命相互搏斗。这些大家都能看到的。然而，我们应该怎样对待它呢？唯一的方法只有对主耶稣的信仰，对他要充满希望。我们要坚信主耶稣一定抚养我们的。Tuhan telah menganugerahkan waktu bagi kita, namun kita kurang sungguh-sungguh mengisinya dengan karya terbaik kita yang nyata. Sehingga banyak kesempatan berlalu bahkan sia-sia. Pertobatan hati, pikiran, dan tindakan belum sungguh-sungguh terjadi di antara kita. Karena dosa terlalu kuat menggoda kita melakukan yang tidak seturut kehendak Tuhan. 上帝把时间赐给我们，但是我们没有好好利用和展现出来，造成失去很多机会。由于罪恶的深重和诱惑，使到我们对上帝悔过的心、思想和行动都不能真正达到上帝对我们的要求。我生命之中的力量，完全都来自耶稣。他从不曾离弃过我，他的心是保护我。我呼喊，我仰望耶稣基督，奇妙照着你们有权柄，任何情况下一直释放我，将我的生命交在你手中，我必不动摇，直到永远。
Tishung Cememen, Chao An, Ping An, selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Saya berterima kasih untuk kesempatan bisa berbagi firman Tuhan hari ini kepada keluarga besar SMP K6 Penabur Jakarta. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pelayanan firman secara online atau digital ini boleh cukup, boleh memadai untuk kebutuhan spiritualitas anak-anak BPK Penabur SMPK 6. Berkati ya Tuhan pelayanan firman ini. Berkati setiap device, jaringan internet kami supaya memadai cukup untuk pelayanan ini. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Roma 5. Roma 5 ayat yang ke-3, 4, dan 5. Saya diberikan tema adalah Be Tough. Bagaimana saudara dan saya kuat di tahun kerbau ini. Bagaimana saudara dan saya beriman dan berpengharapan di tahun yang baru ini. Saudara, saya akan bacakan buat kita ya, Roma 5 ayat 3, 4, dan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan. Nah teman-teman, saya ingin memulai khotbah ini dengan cerita mengenai Usa. Saya nggak tahu apakah teman-teman familiar, sudah cukup akrab dengan cerita Usa. Ceritanya ada di kitab Samuel di Perjanjian Lama. Ada orang namanya Usa, dia itu orang biasa, bukan bagian dari Lewi yang khusus memegang tabut. Usa ini memegang tabut perjanjian. Harusnya yang boleh pegang tabut perjanjian adalah orang Lewi. Orang Lewi itu macam-macam tugasnya. Ada yang pegang tabut, ada yang pegang kemah, ada yang pegang perlengkapan ibadah, macam-macam. Nah, yang pegang tabut ini ada orang Lewi tertentu. Dan Usa tidak termasuk di dalamnya. Teman-teman, tabut itu apa ya? Simbol kehadiran Tuhan di Perjanjian Lama. Isinya tuh 2 log batu itu. Sangat suci, sangat sakral. Tiba-tiba teman-teman di kitab Samuel di Perjanjian Lama, si tabutnya itu yang dibawa oleh kerbau sapi itu kira-kira, itu tergelincir. Jatuh dia. Nah, Usa ini melihat hal itu, langsung dipegang tabutnya. Supaya tabutnya nggak jatuh. Maksudnya Usa itu baik. Supaya tabut itu tidak tergelincir jatuh. Tapi ternyata Tuhan murka. Dan Usa itu mati seketika itu juga. Mati dia. Nah, di situ Daud ngomel sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan memanggil Usa? Kenapa Tuhan, maksudnya memanggil, membunuh ya? Kenapa Tuhan membunuh Usa? Tidak adil, kan tabutnya tergelincir, mau jatuh. Wajar dong kalau Usa itu menahan. Apa pandangan teman-teman? Apakah Usa layak mati? Atau, Tuhan itu kejam banget ya? Kok Tuhan kayak gitu sih? Cerita yang kedua,
Teman-teman tahu nggak cerita mengenai Ananias dan Safira? Nah, tadi dari PL, sekarang saya ambil dari Perjanjian Baru. Ananias Safira itu bohong. Kita jual apa? Kita jual rumah ya, jual aset. Hasilnya kan banyak tuh, hasil jual rumah. Kita bilang aja, kita persembahin semuanya ke Tuhan. Tapi separohnya kita tahan. Yang dipersembahkan ke Tuhan cuma separoh. Tapi di depan orang, di depan halayak umum, kita bilang aja, kita berikan semua hasil penjualan rumah kepada Tuhan. Wah. Jadi seolah-olah tuh, wih ini orang ini banget ya, sangat rohani ya. Dia habis jual rumah, dia nggak ambil profit, nggak ambil untung, semuanya dia kasih ke Tuhan. Nah, ceritanya Ananias Safira ini ketahuan bohong. Akhirnya Rasul Petrus menghardik dan mereka mati. Teman-teman, ada nggak di antara teman-teman yang bilang, ih Tuhan lebay? Nggak usah lah terlalu berlebihan gitu. Ngapain sih sampai mati segala? Teman-teman, ikuti saya ya. Cerita pertama soal Usa. Menahan tabut perjanjian, mati. Cerita kedua soal Ananias Safira. Berbohong kepada Rasul Petrus, mati. Gimana perasaan teman-teman baca dua cerita ini? Sekarang yang ketiga. Ini saya berikan cerita-cerita dulu ya, baru nanti saya simpulkan. Saya mengajak teman-teman membaca Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya ingin sekali teman-teman bisa akrab dengan cerita-cerita Alkitab. Ya, makanya saya bukain. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 kita baca ya. Saya akan bacakan dengan agak cepat. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Teman-teman, saya ceritakan Lukas 13 ini. Di sini diceritain ada dua kisah. Kisah yang pertama itu di Galilea. Ada musibah pembunuhan oleh Pilatus ya. Jadi orang-orang lagi bawa kambing domba, darahnya tuh mau dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban penghapus salah. Nah, tiba-tiba orang-orang itu tuh yang mau mempersembahkan korban, tiba-tiba dibunuh, dibantai oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi darahnya tuh bercampur. Ngeri ya? Itu seperti sebuah peristiwa yang kejam. Seperti sebuah peristiwa yang biadab. Waduh, itu peristiwa yang menakutkan. Orang Galilea yang melihat musibah itu menarik kesimpulan. Ini orang-orang ini pasti orang-orang berdosa. Peristiwa kedua, ada menara di Siloam, jatuh. Nah, begitu jatuh nimpa 18 orang. Pup, mati 18 orang itu. Orang-orang pada saat itu pada menyimpulkan, itu 18 orang itu pasti orang berdosa. Itu orang Galilea itu pasti orang berdosa. Itu Usa itu pasti berdosa. Ananias Safira itu berdosa. Kesimpulannya kayak gitu. Yesus berkata, jangan kamu pikir kamu pikir mereka itu lebih berdosa daripada kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama seperti mereka.
Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Teman-teman, saya mau ngomong apa pada hari ini? Teman-teman, apa yang bikin teman-teman kaget, takjub? Apa? Sriwijaya Air jatuh. Lion Air JT610 jatuh. Gunung Merapi di Jogja ngeluarin apa tuh? Apa namanya ya? Lava, semburan. Ada musibah COVID-19. Jadi kita itu hanya kaget, hanya takjub kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Ketika Allah menegakkan keadilan, kita takjub. Tapi ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita nggak pernah takjub kan? Kita masih bisa hidup hari ini, kita nggak pernah takjub kan? Teman-teman, masih hidup hari ini? Kalau teman-teman dan saya hidup hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bilang itu kasih karunia Tuhan? Karena mestinya kita mati. Iya. Berbuat dosa kan, teman-teman? Nyontek? Ngomong kasar sama orang tua? Bohong sama guru? Kalau saudara dan saya berbuat dosa masih hidup, takjub. Kok saya masih hidup ya? Aduh Tuhan, terima kasih. Saya mau bertobat. Teman-teman harus tahu Roma 2 ayat yang keempat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dari kekayaan kasih karunia-Nya adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayatnya bunyinya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kasih karunia-Nya? Tuhan itu tuh baik banget sama kita. Bersyukur, takjub. Kok Tuhan kok baik banget ya? Kita nggak pernah mikir gitu. Tapi kalau ada musibah, ada masalah, salah kita. Kalau sampai kita mati kenapa-kenapa, kita kena musibah, itu memang seharusnya. Kalau kita diberkati Tuhan, itu tidak seharusnya. Nggak seharusnya kita diberkati Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur ya, kita ini ada di zaman digital yang sangat maju. Pakai Zoom, pakai YouTube. Kena COVID kayak gini. Kalau COVID muncul tahun 2000-an, gimana sekolah waktu itu ya? Bubar semuanya. Bubar, nggak ada sekolah, nggak ada pendidikan. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Teman-teman tahu nggak ya Nokia 3310, Nokia 3350, Nokia 8310? Bisanya main ular aja tuh, muter kayak gitu. Sekarang ini kita punya device. Di dalamnya ada Gojek, ada Grab, ada GoFood, ada GrabFood, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, ada Blibli, ada JDID. Ini menurut saya ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada Zoom, ada YouTube. Ini semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hidup bisa jalan meskipun ada pandemi. Teman-teman ada yang mungkin orang tuanya jualan gado-gado misalnya, jual sayur. Dulu cuma dibeli sama warga di kompleks itu. Sekarang yang beli bisa 10 km radiusnya pakai GrabFood. Waduh, teknologi maju banget. Perekonomian hari ini jalan meskipun ada pandemi COVID-19. Orang tetap punya penghasilan. Pendidikan bisa jalan, kalian bisa nontonin di YouTube, entah di Zoom, saya nggak tahu nih pakai apa. Saya bisa recording dengan banyak sekali device yang saya gunakan di sini. Hari ini, aksesibilitas kita kepada device ada, itu karena Tuhan. Mestinya kita kaget. Kok Tuhan baik banget ya sama kita ya?
woman kansie nih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Teman-teman, kalau saya diberikan tema be tough, ayo jadi orang harus kuat. Kenapa kita kuat jalanin hidup di tengah pandemi? Karena kita kaget kepada besarnya kasih karunia Tuhan. Karena kita takjub pada besarnya kasih karunia Tuhan. Mestinya hidup nggak seenak ini. Kita ini orang berdosa. Kita layak dimurkai oleh Tuhan. Saya sedikit mau menyinggung Paskah ya, karena ini nyambung. Teman-teman, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Bisa jawab nggak? Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Bisa jawab nggak? Ada lagunya ya, karena kasihnya. Tapi sesungguhnya itu pertanyaan nggak masuk di akal. Kok mau ya Tuhan datang ya? Kok mau ya Tuhan datang ke dunia ini ya? Itu cinta kasihnya besar. Kadang-kadang orang Kristen dituduh ya. Orang Kristen dituduh sombong. Jalan keselamatan cuma satu dalam Kristus Yesus. Kenapa cuma ada satu jalan? Kita orang Kristen mestinya nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa masih ada jalan? Tuhan, kenapa sih Engkau mau menyelamatkan kami? Itu nggak masuk akal. Teman-teman suruh keluar rumah nolongin orang nggak mau kan pasti. Aduh, nanti takut ketularan. Takut ketularan di rumah aja. Stay safe. Kita jadi nggak mau berbagi dan peduli sama sesama kita. Teman-teman, alasan kenapa kita harus takjub, alasan kenapa kita harus be tough, harus kuat, karena kasih karunia Tuhan sekarang ini di tengah pandemi sangat besar. Saya ingin berkata pada pagi hari ini, saya tidak menemukan alasan untuk tidak bersyukur di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, betapa harus kokohnya saya menghadapi hidup di dalam pandemi ini. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, melihat cinta kasih Tuhan yang tidak seharusnya kita terima, kita pasti lebih kuat deh. Karena kita terharu melihat Tuhan sangat memberkati kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman diberkati. God bless you. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa untuk beberapa hal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukakan mata hati kami untuk bersyukur di hadapan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tidak hanya dipenuhi oleh bencana-bencana, musibah, masalah-masalah. Tapi hati dan pikiran kami dipenuhi juga dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kami bersyukur di atasnya, takjub di dalamnya. Tuhan masih memelihara kami meskipun pandemi ini tetap menyelimuti kami. Tuhan, kasihanilah kami. Buka mata hati kami untuk bersyukur, sehingga kami tough menjalani tahun yang baru ini. Kami berdoa buat keluarga besar SMPK 6 Penabur Jakarta. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tuhan sertai barangkali ada yang kena COVID, Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu guru, karyawan, staf, siswa, ataupun parents. Rahmat-Mu Kau turunkan kepada seluruh keluarga besar SMPK 6 Penabur Jakarta. Tanpa Engkau Tuhan, sekolah ini nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan beroperasi di tengah pandemi ini. Kami sungguh mohon berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga sekolah ini berjalan dengan baik. Tanpa Engkau Tuhan, kami nggak bisa apa-apa. Tolong berkati kami semua. Kami tetap berdoa memohon hal yang sama.
supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Berkati pemerintah dengan hikmat bijaksana, mendistribusikan vaksin, melakukan 3T, dan masyarakat juga melakukan 3M dengan ketat. Kami mohon berkat Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa ibadah singkat, kami bisa berdoa, kami mau bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, keluarga besar SMPK 6, arahkan hati kepada Tuhan, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih firman-Nya Pendeta Indra. Terima kasih Bapak Ibu guru dan anak-anak yang sudah mengikuti ibadah sampai selesai dengan khidmat dengan baik. Sebentar lagi kita akan berlanjut ke acara perayaan Chinese New Year SMPK 6 ya, anak-anak ya, Bapak Ibu guru ya. Tapi sebelumnya anak-anak, Bapak Ibu guru boleh minum dulu, boleh sambil meregangkan tubuh dulu. Kalau pegel-pegel ya, boleh goyang-goyang dulu. Ya, boleh sekedar minum ya, atau boleh makan, minum ya Pak. Ya, yang minum-minum semua. Makan snack sebentar boleh, tapi jangan lama-lama ya. Snacknya pisang goreng. Oh boleh itu. Lempar sini dong Bu. Pisang goreng sama tahu tempe. Nah. Ya, sambil boleh meregangkan tubuh, minum atau ngemil anak-anak, Bapak Ibu guru, menyambung tema dari tadi ya, Bapak Ibu ya, tadi Pendeta Indra ya, anak-anak ya, sangat bagus sekali temanya, mengambil tema bitaf ya, bahwa kita tahu ini tahun sio kerbologam ya anak-anak ya, tahun kali ini ya, bahwa karakter positif dari kerbologam itu tangguh kan ya, tangguh, kuat, pekerja keras, gigih. Ya, walaupun ini kita lagi keadaan pandemi ya, keadaan lagi susah seperti ini, sekolah tidak bisa, kita hanya lewat virtual, mungkin banyak kendala yang kita alami, anak-anak semua maupun Bapak Ibu guru, tapi kita masih selayaknya bersyukur ya, kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara virtual dengan baik ya. Semoga anak-anak semua juga menjadi bitaf ya, kuat menjalani kalian dalam berproses ya. Amin ya semuanya ya. Oke, sudah meregangkan tubuh Bapak Ibu guru semua, anak-anak. Boleh sambil minum, sambil ngemil boleh ya. Kalau makan berat, nanti aja kali ya bareng ya Bapak Ibu guru ya. Nanti jam 1 udah selesai kok ya, kan boleh makan. Iya, tadi waktu renungan kan kalau makan nanti setelah selesai. Iya, mari kita akan segera merayakan perayaan Chinese New Year SMPK 6 ya, Pak Ibu guru, anak-anak. Kita akan sambut dulu MC kita kali ini dari anak OSIS, yaitu ada Vienna dari kelas 7. Halo Vienna. Vienna akan, ya halo, apa kabar?
Baik ya. Ya, Vena akan ditemani oleh Valeri ya dari kelas 8D. Valeri udah masuk belum ya? Kayaknya masih belum, Sir. Belum masuk. Ya. Oke, tadi Valeri ada gangguan sinyal ya, Vena ya. Sir. Nggak apa-apa ya. Nanti Sir Alvan bantu ya untuk MC-nya, oke? Mari anak-anak semua, Bapak Ibu guru, kita akan segera merayakan Chinese New Year. Silahkan Vena untuk memulai. Ya, sebelum itu aku bakal memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Vienna dari kelas 7E. Hari ini saya akan meng-MC di sini dan senang banget bisa MC di sini bersama teman-teman semua. Sebelum itu bakal ada acara apa aja sih sebenarnya? Nih, aku bakal kasih tahu ya. Nanti bakal ada doa pembuka dan sambutan dari kepala sekolah kita yaitu Ibu Triana. Lalu ada banyak kuis dengan hadiah yang gak kalah menarik juga loh. Ada juga performance dari teman-teman kita, dan ada juga pembacaan hasil lomba yang sudah diikuti kemarin. Ayo, siapa nih yang kemarin ikut lomba? Nah, selanjutnya, terakhir bakal diikuti dengan doa penutup dan kesan pesan dari PIC. Sebelum itu, aku bakal membacakan rules-nya dulu ya, yaitu selalu on cam dan off mic. Jangan lupa juga, kolom chat digunakan dengan sopan dan seperlunya saja. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi foto bersama. Dipersilakan host untuk memulainya. Baik, terima kasih Vena. Mungkin kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Saya boleh minta tolong Bapak Ibu guru menjadi co-host ya. Pak Saad bisa Pak sambil screenshot Pak. Bisa Pak. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu, anak-anak semua untuk membuka kamera, kita akan berfoto bersama dulu. Oke, saya foto ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua ya. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga banyak yang belum nyalain kamera nih. Ayo kameranya nyalakan dulu. Ayo segera nyalakan. Satu, dua, tiga. Wah, slide keempat belum. Oke, sudah semuanya. Baik, terima kasih, Sir Saad. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya, aku bakal ngingetin lagi ya, bagi yang belum isi presensi. Link presensinya bisa tolong ditaruh di kolom chat ya. Bagi yang belum diisi, tolong diisi dulu ya. Selanjutnya kita bakal move on ke acara selanjutnya, yaitu doa pembuka dan sambutan dari kepala sekolah. Dimohon host untuk memulainya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan segala berkat yang Kau berikan, sehingga kami semua, keluarga besar SMPK 6 Nabur, bisa berkumpul secara virtual untuk melaksanakan perayaan Chinese New Year. Kiranya ya Bapa, mohon berkat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya perayaan Chinese New Year hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Bapak, berkati panitia dan semua siswa yang ikut berpartisipasi dalam acara hari ini, agar semua diberikan kelancaran dalam bertugas. Berkati pula jaringan internet yang kami pakai agar lancar tanpa kendala. Ya Bapak, kami serahkan semua acara hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们在天国的上帝呀，今天我们很庆幸得到您的赐福，使我们本那个初中6校能在行动上聚集，在一起庆祝今年的春节活动。愿主的圣灵庇佑下，我们能够顺利的进行和完成此次的庆祝活动。主啊，愿您能保佑我们办事团队和所有参加此次节目活动的同学们，给予他们力量，顺利完成任务。愿主的恩慈，让我们在网络上的Halo adik-adik yang terkasih, bagi adik-adik yang merayakan Tahun Baru Imlek, Ibu mengucapkan Xin Yen Kuai Le. Adik-adik mungkin bertanya-tanya, mengapa SMPK 6 Penabur membuat kegiatan perayaan Imlek? Alasannya, pertama banyak dari siswa-siswi SMPK 6 yang berasal dari keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek. Nah, kita semua diajak untuk belajar nilai-nilai karakter bertoleransi, menghormati, dan menghargai kepercayaan agama lain dan tradisi budaya lain. Kedua, Excel Worldwide, yaitu guru-guru SMPK 6 membekali kalian semua agar memiliki wawasan nasional dan internasional yang luas. Dengan mengenal tradisi budaya Tionghoa, selain kita belajar bertoleransi, kita juga memiliki wawasan internasional. Izinkan Ibu Triana bercerita sedikit tentang tradisi Imlek. Di Indonesia, Imlek berasal dari bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin. Di Tiongkok, Tahun Baru Imlek disebut Kuo Chun Jie. Kuo artinya melewati, Chun Jie artinya musim semi. Jadi, Kuo Chun Jie artinya melewati musim semi, karena Tahun Baru Imlek bertepatan dengan musim semi. Di dunia internasional, Imlek dikenal sebagai Chinese New Year atau Lunar New Year. Orang Chinese mempunyai kalender atau tanggalan Imlek sendiri yang bertepatan pada tanggal 1 bulan 1 kalender Chinese. Jadi, Imlek merayakan pergantian tahun atau pergantian shio. Tahun ini kita berganti dari shio tikus masuk ke shio kerbau logam. Ibu akan bercerita tentang beberapa mitos atau tradisi yang umumnya dilakukan menjelang Imlek atau saat Imlek supaya hoki sepanjang tahun itu. Pertama, umumnya beberapa hari sebelum Imlek, mereka melakukan bersih-bersih rumah. Maknanya adalah membuang kotoran yang dianggap sumber kesialan. Saat Imlek, kalian tidak boleh bersih-bersih atau menyapu rumah, karena mereka menganggap rezeki yang sudah datang dan masuk ke rumah, kalau kita menyapu rumah, maka kita akan menyapu atau membuang rezeki keluar rumah. Kedua, sebelum perayaan Imlek, kalian harus potong rambut. Maknanya, potong rambut adalah buang sial. Dan saat Imlek, kalian tidak boleh menggunting apapun, karena artinya kamu akan menggunting rezekimu. Saat Imlek, kalian juga tidak boleh memecahkan barang.
Jadi kalian harus berhati-hati. Ketiga, malam sebelum perayaan Imlek, biasanya kita kumpul keluarga makan bersama. Maknanya supaya keluarga utuh dan bersatu pada tahun itu. Jenis makanan yang umumnya ada dan dimakan yaitu mie, melambangkan panjang umur. Kue keranjang yang manis dan lengket, supaya hubungan kalian harmonis, dekat, dan lengket. Dan ada kue lapis, supaya rezekinya berlapis-lapis pada tahun itu. Mikrofon kamu mati deh, Fiena. Halo, Fiena. Iya, mikrofonnya masih off. Iya. Fiena, mikrofonmu masih off tuh, nak? Udah on, Sir. Oh iya, oke. Itu ada yang raise hand itu kenapa ya? Bentar ya. Ya, Felix. Ada apa, Felix? Kenapa, Pak Alfon? Ada yang raise hand tadi, Bu. Oh, sorry sir, kepencet sir, sorry sir. Oh ya, kirain ada apa. Oke. Ya, Oviena. Sakura yang digantung angpau merah. Kenapa harus merah? Konon, zaman dahulu dipercaya warna merah bisa mengusir roh-roh jahat. Sedangkan zaman sekarang, warna merah disimbolkan sebagai kesuksesan, keberuntungan, dan kemakmuran. Kelima, Imlek identik dengan angpau. Angpau berasal dari bahasa Hokkien. Ang artinya merah, pau itu amplop. Jadi, angpau berarti amplop merah. Angpau harus diisi dengan uang. Nominalnya terserah, yang penting ada uang di dalamnya dan seikhlasnya sebagai formalitas. Umumnya, isi angpau menggambarkan kedekatan kalian yang menerima angpau dengan si pemberi angpau. Persyaratannya, yang memberi angpau harus yang sudah menikah, sedangkan yang belum menikah hanya boleh menerima angpau saja. Wah, seneng ya, kalian pasti banyak angpaunya. Sedangkan di negara Chinese, angpau disebut hungpao. Maknanya supaya rezeki lancar tahun itu kalau bagi-bagi hungpao. Keenam, Imlek identik dengan adanya kembang api. Maknanya, konon katanya suara keras pada kembang api akan membuat makhluk jahat ketakutan. Pada saat hari pertama tahun baru Imlek, biasanya kita juga mendoakan supaya turun hujan. Maknanya supaya rezeki turun dari langit ke muka bumi sepanjang tahun itu. Nah,
Yang ketujuh, ini yang paling penting. Pada saat Hari Raya Imlek, kalian tidak boleh bicara sembarangan. Tidak boleh marah-marah dan tidak boleh emosi. Karena hari pertama Imlek itu akan menggambarkan atau melambangkan keseluruhan tahunmu pada saat itu. Jadi, kalian harus baik-baik menjaga sikap dan perkataanmu supaya hoki sepanjang tahun itu. Kedelapan, di Hari Raya Imlek, kita bisa memberikan ucapan selamat seperti Kung Si Fa Chai, artinya selamat menambah rezeki, atau He Chia Ping An. He Chia artinya seluruh keluarga, Ping An artinya selamat dan sehat. Jadi, He Chia Ping An artinya seluruh keluarga sehat walafiat. Atau Xin Xiang Se Cheng, artinya apa yang kita inginkan tercapai. Atau kalian juga bisa mengucapkan Wan She Rui, artinya semua sesuai dengan harapan kita. Atau Cai Yuan Quan Chin, artinya sumber rezeki banyak yang masuk. Nah, adik-adik, itulah mitos atau tradisi Tionghoa saat menyambut atau merayakan Imlek. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Yang pasti hari ini kalian punya cerita yang berwawasan internasional. Adik-adik, sampaikan salam kepada papa dan mama di rumah. Ibu Triana dan para guru mengucapkan Xin Yan Kuai Le, Kung Si Fa Chai, Xin Xiang Se Cheng, Wan She Rui. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan semua harapan kita tercapai. Terima kasih Bu Triana. Selanjutnya kita bakal mengadakan kuis. Ada 2 kuis, yaitu kuis tebak gambar. Nah, ini adalah peraturannya. Yaitu setelah aku hitung sampai 3 nanti, kalian boleh raise hand ya. Raise hand paling cepat ya, biar bisa menjawab. Lalu tunggu sampai sebutkan namanya, baru menjawab. Yang benar jawabannya bisa kirim data diri berupa nama, kelas, nomor telepon ke Kak Vales. Bisa kita mulai ya. Bisa dimohon host untuk men-share screen. Ya, Sersahat bisa minta tolong Sersahat untuk PPT tebak gambarnya, Sir. Guru boleh ikutan nggak? Yang boleh siswa aja. Sedih dong, nggak dapat angpau. Nanti. Ini dapat angpau dari. Oh, dari Sir Alfon ya? Dari Pak Alfon. Dari Ko Alfon. Ya, iya Cik. Bukan Cik Monik. Nah, silahkan anak-anak. Silahkan Siena untuk mulai game kuisnya. Nah, ini nanti kita bakal kasih kalian 4 clue. Yaitu di kotak-kotak ini kalian bisa buka 4 kotak yang berisikan clue kalian. Lalu aku juga akan membacakan clue tertulisnya. Oke, bisa dimulai untuk memilih kotak-kotaknya ya. Yang mau rekomendasiin dan pilih mau kotaknya mana juga boleh.
Imlek. Ya. Oke, lalu aku akan bacain clue tertulisnya ya. Yang pertama, tokoh ini itu tokoh yang terkenal dari China. Itu adalah clue pertamanya. Udah ada yang tahu? Barongsai. Itu barongsainya dibuka dong. Oh, kotak barongsai. Ada yang mau kotak barongsai? Silakan dibuka kotaknya. Nah, itu udah mulai kelihatan setengah mukanya. Nah, aku bacain clue keduanya ya. Yang kedua, tokoh ini mendirikan perusahaan sejak 1999. Yang mau jawab bisa langsung raise hand ya. Jordan tuh 8E. Bentar ya, di hold dulu ya jawabannya. Aku kasih tahu dulu clue-nya semua sampai habis. Ayo, ada yang mau rekomendasiin nggak kotak mana yang mau dibuka? Sinian Kuaile. Coba kotaknya Sinian Kuaile. Iya, udah kelihatan itu. Nah, udah kelihatan tuh mukanya, udah setengah tuh. Udah pada tahu ya semua jawabannya. Bentar Siapa ya, dulu nih ya? aku bacain dulu clue-nya. Clue ketiga. Tahu nih. Clue-nya itu beberapa perusahaan yang beliau dirikan yaitu e-commerce, retail, dan teknologi. Masih ada satu clue loh. Coba dipilih tuh yang mau yang mana lagi kotaknya. Gongsi Facai. Udah banyak yang jawab. Tadi yang raise hand pertama siapa ya? Miss. Kita dilihat sosnya yang paling tinggi. Aku lihatnya 8E yang jelas pasti 8E lah, anak 8E. Jordan kayaknya ya? Jordan 8. Jordan ya, Jordan. Oke, langsung jawab aja Jordan. Coba Fiena. Silakan unmute dan langsung jawab ya. Jack Ma. Ya, benar banget jawabannya. Bisa kirimin data diri ke Kak Francisca ya, OSIS. Kak Belfort ya. Jordan Ke Kak Belfort atau Kak Ngapain Francisca? kita orang satu angkatan? Selamat ya Selamat Jordan ya, ya. sudah berhasil mendapatkan Berapa? 40.000. Lumayan bisa lah, buat lumayan. jajan-jajan loh. 400.000. Lumayan. Beli boba lumayan. Lausa Mas Jur join. Selamat siang Lausa Mas Jur. Dari Cimputang satu dapat loh itu. Iya bener Fiena. Apa sih bahasa Mandarinnya? Selamat siang. Wah. Tanya itu. Telepon. Wan An atau apa? Chong U Hao, Miss. Apa? Chong U Hao. Iya, bilang ke Lausa Mas Jur. Kan mau nyambut lo sama siapa maksudnya? Oh iya, oke. Ya, bisa dilanjut ke kuis yang kedua, Fiena. Ya, masih ada kuis selanjutnya. Itu bisa di next ya, share screen-nya. Yang kedua, kotaknya yang warna merah. Tolong sersahat. Clue-nya sampai berapa kali baru boleh jawab? Karena pada jawab di Zoom chat tuh. Kalau udah tahu jawabannya di hold dulu sampai aku bacain clue-nya semua selesai dan kotaknya 4 terbuka baru bisa mulai raise hand. Oh, 4 terbuka. Ya, 4 terbuka. 4 ya? Raise hand. Ya. Baru boleh raise hand ya? Iya, cepet-cepetan nanti. Kalau yang baru 2 terbuka raise hand nggak dianggap ya berarti ya? Sampai 4 Benar, nggak dianggap. Iya, iya. Berarti Bapak Ibu bisa ngelihat yang duluan siapa ya? Oke. Soalnya tadi udah main raise hand terus pada jawab-jawab aja. Iya. Kedua ya, silakan dipilih tuh kotak-kotaknya. Pilih 4, clue-nya 4. Kerbau logam. Karena seperti saya suka tidur. Nah, bentar. Aku bacain dulu clue tertulisnya. Nih, clue yang pertama. Ini itu berasal dari China. Pasti dong. Oke, lanjut clue Sinian kedua. Kuaile. I know. Sinian Kuaile. Yuk, yang mana? Anggap aja Sinian Kuaile. I know. Udah pada tahu belum? Tuh ya.
clue kedua itu Nih gugur nih 3 orang nih raise hand, belum 4 clue. itu nggak dianggap Bukan? itu. Iyo, Itu dulu aja. ikutin rules-nya ya. 40 dulu ya. Ini bisa di itu nggak sih di mute ininya Zoom chatnya? Dibikin no one aja di titik Iya. tiganya. Kalau Jadi bukain nggak main kue pada- keranjang. Clue kedua tadi udah kan? Belum ya? Ini itu dikenal dengan istilah changcheng. Itu bahasa Mandarinnya ya, changcheng. Oke, selanjutnya clue ketiga. Yuk, mau yang mana? Kue keranjang. Oke. Yang ketiga, mempunyai panjang kira-kira 10.000 li. Wah, panjang banget ya. Li Oke, itu lanjut. meter. 10.000 li itu kayak meter dalam bahasa China gitu. Oh, oke. Lanjut, yang keempat udah kebuka kotaknya, udah ya. Oke, yang keempat clue-nya clue terakhir ya, termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Wah, pasti bagus banget ya sampai bisa masuk 7 keajaiban dunia. Oh, udah banyak banget partisipannya Rehsan. Nah, yang pertama siapa nih? Siapa dulu ya tadi ya? Miss responding. Ini yang teratas yang paling cepat ya? Gimana sih? Enggak, karena yang paling atas tuh ada yang udah 2 clue terus dia raise hand gitu. Coba semua di lower hand Saya dulu. tadi Aku hitung sampai 3 baru mulai raise hand semua. Ya, Gimana? lower hand dulu. Yo. Ya, Benar. kayak gitu. 1, 1, 2, 3. Ayo mulai. Dominikus. Jauh. Felix 8C. Felix ya. Kalau di tempat aku kok beda ya? Di tempat aku tuh yang 8C Kak The Great Wall of Dominikus. China. Ya betul itu. Iya, Dominikus. Iya itu. Oh iya. Nah, Namanya oke, Dominikus jawabannya Felix. benar banget ya. Bisa kirim data diri ke Kak Belfort dari 8B. Dominikus ya. Ya, benar. Ya. Oke, selamat Dominikus. Udah raise hand dulu. Lower hand dulu. Lower hand dulu semuanya. Selamat Sudah yang sudah selesai. berhasil menang. Oke, kita akan mulai lanjut ke acara selanjutnya. Nah, apa sih selanjutnya? Selanjutnya itu bakal ada perform kolaborasi iringan musik dan vokal dari teman-teman kita. Silakan host untuk share screen.
Wah, tadi performance mereka bagus banget ya. Pasti mereka udah berlatih lama banget buat ini. Selanjutnya, kita bakal move on ke acara selanjutnya, yaitu kuis lagi. Kalian pasti sudah berantusias banget ya. Selanjutnya adalah kuis menebak. Maksud saya kuis menjawab pertanyaan. Nah, berikut adalah peraturannya. Peraturannya itu yang udah dapat hadiah tadi nggak boleh nggak boleh ikut lagi ya. Yang salah jawab nggak diperbolehkan ngikut lagi. Lalu yang udah raise hand, raise hand setelah hitungan yang sudah aku sampaikan. Tunggu disebutin namanya, baru nyebutin jawabannya. Bagi para pemenang bisa menghubungi yang sama ya tadi Kak Belfort dari kelas 8B. Langsung kita mulai saja ya. Pertanyaannya akan aku. Nah, oke, ini adalah pertanyaannya. Cuman satu pertanyaan, jadi jaga-jaga ya, siap-siapkan tangan kalian. Siapa nama pendeta yang tadi pagi sudah memberikan ceramah kepada kita? Nah, itu adalah pertanyaannya. Siapa adalah pendeta yang sudah memberikan ceramah tadi pagi kepada kita? Saat aku hitung sampai 3, bisa mulai langsung raise hand ya. Siap-siap ya tangannya. 1, 2, 3. Ayo semua siap-siap raise hand. Bisa dilihat ya yang pertama siapa? Kalau di saya Ernestine Vena. Ernestine. Ya benar. Ya benar, Sir. Ernestine 8E. Ya, silakan unmute. 8E jago-jago ya, Sir Aris. Kurniadi Chandra. Bisa diulang sekali lagi? Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Ya, benar banget ya jawabannya. Selamat telah menang. Selamat telah berhasil menjawab. Silakan memberikan data diri ke Kak Belfort ya, dari kelas 8B. Semuanya bisa lower hand lagi ya. Oke. Selamat sudah berhasil menjawab, Kak Ernestine. Silakan kasih data dirinya ya tadi. Selanjutnya, kita bakal menyaksikan performance dance dari teman-teman kita. Yang pastinya nggak kalah seru juga dong. Silakan host untuk memutar videonya.沾上远行人的发，他洒下手中牵挂，一
敲响，天使是来着，掌心刻，你睁眼不定落一滴墨。若佛说，非是执着，我怎能不能不进去附和？一想到你我就很情不寿，最苦还久，心碎徒留落海影中游，相思无用，再求什么酒？为我喝酒。情不寿，昨夜苦海酒，心结徒留落海影中游，相思无用，放下山盟着，为我喝酒，边角有梦，山酒，为我喝酒。Wah, keren banget ya tadi performance dance mereka. Sangat bagus dan rapi banget. Selanjutnya, kita bakal mengadakan satu kuis lagi, yaitu kuis menebak judul lagu. Sebentar ya, lagunya kuputarkan dulu. Bisa, Vina. Ada gangguan. Mungkin Pak Alfon bisa nyanyi lagunya. Bercanda ada sendiri. Oh. Iya. Viena nyanyi. Alfon yang nyanyi, Pak Suko yang ngirimin. Iya benar. Kan improvisasi, Pak. Saya nyanyi itu headsetnya rusak semua. Memang harus gitu. Gimana Viena? Headsetnya telinganya yang rusak. Oh iya. Headsetnya dong nggak apa-apa. Memang ketua panitia harus gitu loh. Ya nggak Pak Sar. Sigap ya, sigap. Iya sigap. Kan kemarin kan Seraris juga nyanyi kan pas Natal. Oh iya. Emang iya. Sekarang tapi saya juga pasti akan ya. Kalau saya kalau saya jadi ketua panitia saya akan nyanyi ini Pak. Kosuko. Iya benar. Lagunya ya. Oke, Vira. Oke udah. Kedengeran ya? Belum kedengeran. Belum terdengar tuh. Pak Alfon bisa nari itu mungkin apa lion dance untuk mengisi waktu. Mungkin di checklist dulu Viena yang soundnya itu. Soundnya di udah ya.
Udah mau masuk liriknya, Sir. Oke. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran tuh. Kamu nge-share screen-nya yang klik yang share computer sound, Fiena. Yang share sound. Iya, betul. Belum. Kalau pakai HP mungkin. Oh, bisa kedengeran. Udah. 真情像草原广阔，层层风雨不能阻隔。 Andrew. Wow, udah ada yang tahu nih. Vien. Siapa? Andrew. Andrew 8D. Iya. Andrew banyak. Andrew 8D. Coba unmute dan jawab. Judulnya Ijian Mei, penyanyinya Yu Qingfei. Judulnya apa? Ijian Mei. Ya benar banget itu. Keren. Jawabannya benar sekali ya. Selamat udah berhasil mendapatkan. Selamat berhasil menjawab. Silakan kontak data dirinya ke Kabelfort dari 8B ya. Oke. Udah cuma satu. Wah, keren ya, semuanya pintar-pintar menjawab. Sekarang kita bakal lanjut ke cara selanjutnya, yaitu pembacaan hasil lomba. Nah, siapa dong yang kemarin udah ikut lombanya? Nah, nggak sabar kan? Pasti mau mendengar pengumumannya. Silakan host bisa share screen ya, tuh. Fiena. Halo. Ya, mungkin juara 1 dan 2-nya dibacakan dulu aja siapa. Terus nanti misalkan juara nanti akan ditampilkan langsung. Misalkan e-poster ya. Oke, juara e-posternya. Juara 1 siapa, 2 siapa, terus nanti ditampilkan video e-poster. Saya bacakan dulu ya. Iya, oke, Fiena. Mulai dari yang juara 2 dulu. Pemenang lomba di poster yang kelas 8 ya. Pemenang lomba e-poster yang kelas 8 ya. Oke. Juara 2 dimenangkan oleh Kak Owen Hendrawan dari 8C. Selamat ya, sudah berhasil memenangkan. Yeay. Selamat Owen. Please start minicam Owen-nya. Ada orangnya nggak? Owen. Kakaknya Evan. Cie. Juara 2 nih ya. Nah, sekarang juara satunya. Juara satunya dimenangkan oleh juara 1 e-poster dimenangkan oleh selamat kepada Kak Ceren Budianto dari kelas 8B. Selamat. Wali kelasnya bangga. Selamat untuk wali kelasnya. Oh, ada Bu Eka ya. Tiba-tiba ada suara. Nah, musik semua ini. Selamat untuk wali kelasnya. Ada suara aja di Bu Eka, Bu. Anak musik tapi jago poster, salah masuk kali. Dan selanjutnya aku akan bacain yang pemenang lomba karaoke Mandarin kelas 8. Untuk juara 2-nya,
Jeng 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 jeng. Selamat kepada Kak Norina Jolie Yaslim. Selamat Kak dari kelas 8C. Kamu bisa nyanyi juga. Luar biasa, Miss Bangga. Siapa wali kelasnya? Bu Arum lah, bukan aku. Wah, borong nih 8B. Keren, selamat. Selamat. Kan udah. Oh, kalau ini karena Bu Arum sama-sama suka nyanyi. Ini sudah saya chat di sini tuh. Selamat. Selanjutnya aku akan bacain yang juara satunya. Juara 1 karaoke Mandarin. Jatuh kepada jeng 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 jeng. Selamat kepada Kak Mary Elizabeth Ho dari kelas 8B. Wow, 8B. 8B lagi. Selamat buat wali kelasnya. Selamat. Ini berkat Bu Eka didoain. Norina sama Ya, Mary. 2 anak nih. 8B. Ayo siapa mau pindah 8B? 8B sama 8C. Langsung terdiam semua, terdiam. Oke, selanjutnya ke lomba fashion TikTok. Nah, Kelas ini nih. 8. Siapa ini ya? Penasaran nih. Sudah ditunggu-tunggu nih. Juara 2-nya jatuh kepada jeng 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 jeng. Selamat kepada Kak Nicole Poyan dari kelas 8C lagi. Ya, 8C lagi. Selamat Nicole. Karyanya nggak ditampilin ya ke karyanya. kelas juara Nanti 8C, Miss Monik silakan. tampilin nanti. Oh, ada ya. Ada. Sekarang aku akan mengumumkan juara satunya. Juara 1 fashion TikTok jatuh kepada 8B. Ayo, penasaran banget kan? Belum. Sabar, woi. 8B. Sabar. Oh ya. Oke, Nah, Ibu wali kelasnya. juara satunya jatuh kepada selamat kepada Kak Viola dari 8. 8B lagi. Borong lagi. Ayo juara 8B. Pesertanya cuma 8B semua lagi nih. Mereka siap-siap traktir. Pesertanya 8B semua kayaknya nih. Banyak pesertanya. Miss Monik. Biasa, wali kelas 8B memang luar biasa. Biasa di luar. Penilaiannya murni dari juri ya. Kita panitia Jangan tidak jurinya Bu Eka nih. tidak intervensi. Enggak lah. Nggak terima. Jurinya bukan Orang yang beda. terzolim itu besar kuasanya. Gak terima. Murni ya Mesti dari dicek penilaian ini juri. nih, ya. double check nih Ini jurinya kita bener tayangin nih. nggak Seralpon yang juara? Tayangin dong. Yuk, tayangin yuk. Mari Terserah. kita lihat ya juara-juaranya. Oke, Bisa Vina. ditayangin ya. Untuk yang lomba e-poster yang menang serinya. Nih dia. Wih. Nih punya siapa nih? Keren nih. Ngeceren. Ini karyanya siapa? Cerin. Iya. Kok nggak ada namanya? Eren. Di aku buram ya? Ini yang juara Satu. Satu. tadi. Yang ditampilin juara 1 semua, Bu. Oh, yang ditampilkan gitu. juara 1. Wishing you. Wow, keren. Keren. Keren lah. Yang Soalnya Siapa dulu wali TikTok kelasnya? ya. Wah, ini Bu Eka semua ini yang Karakoe. ini untuk lomba TikTok yang menang Viola. Wow. Yo. 我们的师傅最发光、最闪亮、最让人充满力量、可敬的榜样。我们的师傅最滚烫、最激昂、最让身份发图强。我们的师傅最漂亮、最芬芳、最让眉头展欣赏。我们的师傅最发光、最闪亮、最让人充。 Ya, artis Korea. Yes. Memang nggak ada lawan, nggak ada obatnya Aduh. kalau Negara Viola pasti kok. mah. Gak ada lawan deh ini. Seneng Kemudian ya? jurinya Bu cuma Eka Bu ya? Eka sama Bu Wow. Arum nih. Curiga nih. Wah, enggak lah. Lagi Curiga Bisa ya, dicek, bisa curiga ya dicek. jurinya Bu Eka atau Bu Bisa, Arum? bisa langsung tanya ke Ini Dewan karena Juri. keterdekatan guru agama dengan guru Ketua BK, panitia, guru BK ketua yang kan panitia. ketuanya. Curiga. Oke, yang Kita nggak terakhir nih. ngerti siapa jurinya ya Bu Eka ya.
Yang terakhir pemenang karaoke. Mary, 8B juga lagi. Waduh. Ini karena Pak lain, Suko ini. kelas lain lama-lama lomba malas ikut tahu.只有妈妈好，有妈的孩子像个宝，走进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像个枣，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝，躲进妈妈的怀抱，幸福享不了。Panas semua ya. Oke, so ya, selamat. Selamat guys. Selamat akan bisa join duet dengan wali kelasnya. Iya, harusnya Bisa, Special bisa. performance WK ya. juga nyanyi nih. Wali kelas Special multifungsi. performance. Gak terasa sudah sampai di penghujung acara. Selanjutnya terakhir bakal ada kesan pesan dari PIC kegiatan dan doa penutup dari Kak Cheryl. Mute ini. Nah. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku PIC kegiatan Chinese New Year SMPK 6 Penabur mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berkat kemurahannya acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Triana selaku Kepala Sekolah yang mensupport kegiatan ini dari awal sampai akhir pula. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru dan karyawan selaku panitia perayaan Chinese New Year ini. Berkat ide, konsep, dan gagasan Bapak Ibu semua, acara ini bisa berlangsung dengan meriah dan baik pula. Terima kasih juga kepada adik-adik OSIS yang senantiasa berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih juga untuk siswa-siswi yang tampil menyajikan karya seni untuk perayaan Chinese New Year pada tahun kali ini. Terima kasih juga untuk para peserta lomba yang sudah memeriahkan kegiatan Chinese New Year SMPK Penabur. Ya, saya selaku panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari kalian semua, acara ini
saya kira tidak akan berjalan dengan maksimal. Terima kasih sebesar-besarnya. Ya, di tahun baru Cina ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu Guru yang merayakan maupun siswa-siswi SMK 6 Penabur yang merayakan. Semoga di tahun Kerbau Logam ini kita semua dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan berkat, dan dikabulkan secara segala keinginan kita. Semoga di tahun Kerbau Logam ini kita juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Sekali lagi dari saya mengucapkan Gong Si Fa Cai untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan, sehingga kebaktian dan perayaan Chinese New Year SMPK 6 Penabur dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Ya Yesus, kami mohon berkat-Mu semoga di tahun Kerbau Logam ini kami semua boleh Kau berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua kami, dan semua siswa SMPK 6. Agar kami semua dalam keadaan sehat untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang dilanda pandemi COVID ya Yesus. Kiranya Engkau izinkan agar pandemi COVID lekas berlalu. Kami yakin dan percaya akan mukjizat-Mu ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk garda terdepan dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Para dokter, tenaga medis, relawan, dan seluruh jajaran pemerintah Indonesia, berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar bersinergi bersatu dalam penanganan pandemi COVID ini. Agar semua kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat bersama dan seturut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 感恩主耶稣基督赐予我们恩惠，此次赐有我们芬纳布初中六校主办庆祝农历新年的活动得以如期进行圆满结束。主啊，在您伟大仁慈的名义下，我们希望今年的牛年，您能赐予我们身体健康，家庭幸福，万事顺利，平平安安。愿主耶稣庇佑所有初中六校的老师们、职工们、同学们和家长们，大家都身体健康、平平安安。我们也向主耶稣祈祷，愿目前在世界上正在传播的新冠状病毒疫情能早日尽快远离，尤其是在我们政府工作的前线医务人员及所有的人民，愿大家都能健康平安，免去这场灾劫。在主耶稣的名义下，我们深信，我们祈祷凡事都能顺从主的愿望圆满进行。阿门。Oke, terima kasih atas doa penutupnya Kak Cheryl. Saya selaku MC mewakili seluruh SMPK 6 Penabur mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun Kerbau Logam ini dapat membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita semua. Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Shen Di Jian Kang, Wan Shi Ru Yi, Nian Nian You Yu, Da Ji Da Li,
Selamat tahun baru Imlek semuanya. Cacin semua. Pak Suko diterjemahkan, matur nuwun, sedanten. Terima kasih Viena ya. Terima kasih Viena. Terima kasih Pak Ibu Guru, terima kasih anak-anak semua. Semuanya. Selamat pemenang lomba. Sampai Selamat nanti yang menang. di tahun yang akan datang ya. Ongsi Facai. Ongsi Facai. Sampai ketemu Bu, sampai ketemu. Mungkin Bapak Seraris Ibu mau semua. nyanyi lagu Mandarin. Ya Seraris, yo. Saya sudah sediakan saya sudah sediakan karaokeannya. Kok Silakan Aris, Kak. kok Aris nama Oh, Aris. Mandarinnya ini Chow Yun Fat. Nggak bisa saya. Wah, itu tadi lah yang menang Mary sama Nanti Wali pemenang kelasnya. lomba dan apa itu kuis Duet Seraris. akan dihubungi panitia ya anak-anak ya. Saya kira tadi yang karaoke tadi live nyanyinya jadinya. Ditampilkan kembali. Langsung disconnect dia pasti. Tadi ketua panitianya mirip Pak Alfon ya wajahnya ya. Makanya Ya, isi udah di kegiatannya video. tadi mirip Alpon ya. Itu emang itu Dia Pak artis Alfon. loh. Dia artis bener, liatin coba perhatikan. Pangeran Wow, Teng Feng. wow. Pangeran Teng Teng. Bukannya Viena, sorry ya itu si Valeri lagi ada gangguan jaringan ya. Nggak apa-apa ya. Hebat kok tadi kamu MC. Keren. tapi pinter Kasih. kok, Kamu bagus. berani loh. Kamu berani loh Saya- di kelas 8 padahal. Kelas 9, kelas 8 aja bisa Keren loh kamu loh ya. gibas itu. Iya, kelas 7 yang MC-in kelas kelas 8 yang MC-in kelas 7. Iya ya, berani Ya, lagi, begitulah. pinter Kelas 8. performnya. Gitu. Nggak Oke, salah kelas memilih 7. Dikong. Berkat Seralpon itu. Sudah selesai ya Pak Alfon, saya live ya. Baik, Udah. ya. Oh iya, Baik. Alpon. Terima kasih ya Kak Sahat yang jadi Cie host. Koal. Sesi Kak Sahat. Sesi Koh Kuang An. Sudah, makasih ya Cik semuanya. Monik. Sally. Apa Viena tuh kelas Gue jadi inget 7E. Dadang. 7E. Kalau yang tadi yang 7E. doa yang pembuka si itu bukan sih Jennifer kan itu. Itu Viena video juga. 7E. Iya. Jennifer. Yang Jennifer 9E ya. Ya benar. Oh, oke. Kalau yang tadi yang terakhir? Masa lupa Seraris. Kelas Tuh 9. dulu kelas 7 mereka 9E juga. Itu 9E siapa sih? Cheryl. Oh, Cheryl. Wah, masa Seraris lupa? Rambutnya Rambutnya pendek sekarang. Oh iya itu iya. Wah, Seraris ya. Iya sih, aku wali kelasnya. Mantan wali. Itu karena sebenarnya karena wali kelas sekarang aja lupa. Koris. Kelas 7 wali kelasnya masih inget loh. Wah, kan makanya nih. Iya, aku